uang hasil TPPU masuk ke satu rekening, maka seluruh uang yang ada di rekening ini merupakan TPPU. Oke Bro Leo, Ya, lagi Bro kita. Martin. Balik lagi kita. Kali ini topik bahasan kita masalah rahasia bank aja ya. Berkait apanya nih? Rahasia bank dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Kan marak tuh. Ini lu kayaknya bahas ini pasti ada kaitannya sama yang rame-rame kemarin. Ya rame-rame kemarin juga yang BCA ya. yang sempat lo live juga kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen lo ya yang nonton ya kan, fans lo yang nonton. Jadi kita angkat aja ke podcast ini. Kalau kita bicara masalah rahasia bank memang kan wajib ya sifatnya ya, bahwa bank itu sendiri wajib merahasiakan data nasabah ya kan, nasabah penyimpannya dan simpanannya. Ya. Nah, sebenarnya ketentuan rahasia bank ini bisa dikesampingkan nggak sih? Jadi gini, Yang sebenarnya. di dalam undang-undang perbankan ini? Jadi sebenarnya gini, Bro. Membahas soal rahasia bank ini memang kita nggak bisa hanya berlandaskan atau melihat ketentuan di dalam undang-undang perbankan saja. Ya. Mesti melihat ketentuan undang-undang lain. Ada undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, undang-undang nomor 8 tahun 2010, ya kan? Nah, memang soal rahasia bank ini kan sesuatu yang menjadi jualan dari bank ya. Tapi awalnya dalam sistem perbankan ini rahasia bank ini sesuatu yang mutlak ya. Iya. Bahkan kalau kita lihat dulu bank-bank di negara Swiss itu terkenal dengan rahasia banknya, tidak bisa diganggu gugat. Siapapun yang menyimpan uang di Swiss itu tidak boleh satupun siapa untuk mengetahuinya, gitu loh. Tapi pada perkembangannya juga ternyata Swiss akhirnya melunak juga bahwa rahasia bank itu sekarang sudah bukan hal yang mutlak lagi. Jadi Bro Martin, kenapa rahasia bank ini yang tadinya mutlak menjadi tidak mutlak? Ini sebenarnya ada historisnya. Kalau kita berbicara soal rahasia bank ini pasti kaitannya sama pencucian uang. Iya, kejahatan kan berkembang juga. Betul. Jadi yang pertama kali menyuarakan supaya rahasia bank ini kemudian akhirnya jangan lagi diperlakukan secara mutlak itu kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Amerika Serikat. Amerika Serikat lah yang mendorong supaya rahasia bank ini tidak diberlakukan mutlak lagi, karena pada saat Amerika Serikat berupaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika, termasuk merampas kekayaannya, banyak pelaku mafia-mafia Italia itu yang menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotikanya di Swiss, karena di Swiss ini berlaku Ketat lah ya, regulasi rahasia kerajaan. bank Iya. itu, gitu loh. Nah, di Indonesia sendiri sejak berlakunya undang-undang perbankan tahun 98 ya kan, 92 dan 98 ya kan, itu dia menjunjung tinggi rahasia bank meskipun diberikan pengecualian ya. Pengecualiannya terkait dengan pemeriksaan perkara pidana. Dan kalau nggak salah di dalam undang-undang perbankan itu ketentuan pasal 40 kalau tidak salah, itu kan dibutuhkan izin dari pengadilan kalau nggak salah. Mungkin Bro Martin bisa membacakan pasal 40. Di dalam pasal 40 berbunyi, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, 44A. Nomor 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula untuk pihak terafiliasi. Nah, itu tadi yang Bro tadi sebutin, itu pengadilan tadi masuk ke dalam ranah di klausul pasal 40 ini juga. Oke. Gitu loh. Artinya sejak undang-undang perbankan diterapkan di Indonesia pun rahasia bank itu tetap bukan sesuatu yang mutlak. Iya. Boleh dikecualikan, salah satunya dalam proses pemeriksaan perkara pidana, begitu kan? Iya. Nah, kalau itu tadi berarti bisa dikesampingkan ya terkait masalah tindak pidana pencucian uang ini. Jadi gini, Bro Martin, di undang-undang pencucian uang, undang-undang nomor 8 tahun 2010 tuh, itu bahkan lebih tegas loh ngomongnya. Di dalam di ketentuan pasal 72 ya, saya kan di dalam pasal 72 ayat 1 itu dibilang untuk kepentingan pemeriksaan dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum dan majelis hakim itu dia berwenang untuk meminta pihak pelapor. Nah, pihak pelapor di sini meliputi bank ya. Pihak pelapor itu meliputi bank untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari A
orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik atau tersangka atau terdakwa gitu loh. Kemudian nih di dalam pasal 72 ayat 2-nya ditegaskan dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Di dalam penjelasan pasal 72 ayat 2, ketentuan mengenai rahasia bank ini juga tidak berlaku bagi pihak pelapor. Ditegaskan dalam penjelasan pasal 72 ayat 2. Artinya apa? Rahasia bank yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan itu ketika berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang, ketika berkaitan dengan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, maka ketentuan soal rahasia perbankan yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan itu tidak berlaku. Berarti bank bisa memprofit itu selama ada permintaan dari penyidik, penuntut umum maupun hakim ya. Betul. Maksudnya dia Setiap tahapannya disesuaikan tahapannya. iya, Kalau penyidik yang minta sesuai dan dia memenuhi prosedur yang ditentukan dalam pasal 72 ini, iya. maka pihak bank itu punya kewajiban untuk menyerahkan itu. Pada saat proses apa itu? Berarti Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di kalau sidang kita pengadilan. kalau kita ngerujuk tadi ke sini kan ada kalimatnya tersangka atau terdakwa. Apakah dia ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu baru penyidik boleh melakukan? Iya, dia mesti tersangka dulu. Oke. Dia mesti tersangka dulu baru penyidik boleh meminta. Karena kan di sini ditegaskan tersangka. Atau dia sudah menjadi terdakwa, dia juga tetap bisa diminta. Berarti kalau seperti itu tetap pada saat proses pemeriksaannya itu klausul atau pasal mengenai TPPU ini harus disangkutin dong ya. Iya, jadi ketika ada Apa bisa berkembang nanti? jadi gini, ketika dalam sangkaan, dalam dakwaannya itu sudah ada ketentuan soal tindak pidana pencucian uang, ya kan? Maka ketentuan dalam pasal 72 ayat 1 maupun 72 ayat 2 ini berlaku terhadap perkara tersebut. Oke. Paham. Nah, si bank perlu nggak meminta izin kepada tersangka atau terdakwanya? Ya enggak lah, dia nggak perlu, bahkan tidak wajib, tidak ada keharusan untuk memberitahukan ke pihak si nasabah bahwa ada permintaan dari penyidik. Bahkan si bank itu harus merahasiakan itu, dia nggak boleh bocorkan ke si tersangka atau si terdakwa bahwa rekeningnya dia itu diminta oleh penyidik, penuntut umum atau majelis hakim, gitu loh. Karena kan dia ini menyerahkan itu berdasarkan perintah undang-undang sesuai dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan, kewenangan untuk melakukan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, gitu loh. Iya, berarti ya si banknya karena memang atas perintah dari undang-undang itu sendiri, berarti ya nasabahnya nggak bisa bilang dong, lu harus dapat izin dari gue dulu nih. Nggak bisa, karena gini loh bro. Rahasia bank itu kan memberikan kewajiban ke bank ketika dia mau menyerahkan rekening koran atau data soal si nasabah itu kan, dia mesti minta izin si nasabahnya. Iya. Itu kan prinsipnya rahasia bank. Iya. Kan begitu. Diatur di dalam Undang-Undang Perbankan. Oke. Jadi gitu loh. Bank boleh menyerahkan rekening koran itu ke pihak lain selain nasabah jika si nasabahnya memberikan persetujuan atau atas permintaan dari si nasabahnya. Betul? Oke. Nah, tetapi yang saya bacakan tadi pasal 72 Dikesampingkan lah itu. ketentuan soal rahasia perbankan itu nggak berlaku. Artinya apa? Kewajiban bagi bank untuk meminta persetujuan dari si nasabah untuk memberikan rekening koran itu tidak berlaku juga. Karena soal rahasia banknya tidak berlaku berkaitan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang. Meskipun dia mendalilkan gue nasabah prioritas nih gitu loh. Nah ini yang banyak keliru. Misalnya kayak gue. Contoh adalah kemarin lah, kita nggak usah, ini ada contoh real kemarin di dalam kasusnya Nikita Mirzani kan. Dia bilang, saya ini nasabah prioritas loh. Mereka lupa. Dia lupa, bahkan netizen yang mempersoalkan bahwa dia nasabah prioritas itu dia lupa. Status nasabah prioritas itu tidak menjadikan bahwa rahasia bank itu menjadi lebih kuat. Enggak. Status sebagai nasabah prioritas itu berkaitan dengan layanan. Nanti dia bisa punya fasilitas transaksinya unlimited, atau dia bisa bebas biaya transaksi, atau layanan VIP bisa akses loans gitu-gitu loh. Itu layanan tambahan. Sedangkan berkaitan dengan rahasia bank, perlindungan terhadap nasabah itu sama semua. Nggak dibeda-bedakan lah. Iya, cuman kan status nasabah prioritas itu dia punya
fasilitas tambahan yang tidak dimiliki oleh nasabah biasa. Tapi berkaitan dengan rahasia banknya itu sama. Ya lu yang tadi ketentuan 40 itu kan statusnya sama semua soal nasabah itu. Betul, nasabah penyimpan dan simpanannya. Mm-mm. Redaksinya seperti Redaksinya seperti itu, nggak ada disebut nasabah biasa dan nasabah prioritas, nggak ada gitu loh. Ya, nasabah tahapan apa prioritas gitu nggak ada tertulis. Sebenarnya status nasabah prioritas itu kan jualan dari bank untuk menarik, produk sih ya, iya untuk menarik orang untuk mau menyimpan uangnya di bank dengan adanya feedback beberapa fasilitas tambahan. Iya, gitu loh. Gua kasih uang gua sekian, nanti lu dapat fasilitasnya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Tadi bank berhak memberikan data lah atau yang sifatnya yang tadi kerahasiaan nasabah. Nah, kira-kira yang di-provide sama si bank ini apa secara keseluruhan? Jadi gini bro. Ini harus dipahami. Kan tadi di pasal 72 juga kan udah disebutkan untuk pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Artinya apa? Yang boleh diminta ke pihak pelapor, ya kan? Yang contoh di sini pihak pelapor yang tidak salah satunya kan bank kan. Iya. Yang wajib untuk diserahkan itu adalah berkaitan dengan tindak pidana pencucian uangnya. Artinya apa? Nanti si penyidik itu nanti yang akan menentukan. Dia butuh informasi transaksi keuangannya si tersangka atau si terdakwa ini dari periode tahun berapa sampai tahun berapa. Oke, berarti karena kan si bank ini nggak tahu menahu soal kasusnya. Oke. Jadi dia pure mengikuti apa yang diminta oleh penyidik. Penyidik minta dari bulan, contoh kayak kasusnya ini kita meriksa nih, penyidik kan sesuai dengan keterangannya perwakilan BCA kan dia bilang penyidik minta data dari dari November 2024 sampai dengan Februari 2025. Yang diserahkan oleh bank ya sesuai dengan permintaan penyidik. Secara keseluruhan transaksi ya. Iya, dia minta rekening koran. Rekening koran ya, berarti nanti yang menganalisis itu kan si penyidik. Oke. Bukan tupoksinya si bank untuk menganalisis ini kaitannya dengan TPPU, ini kaitannya dengan TPPU. Enggak. Bank itu enggak punya kapasitas untuk menganalisis itu. Tapi ketika misalnya dia diminta sebagai saksi bisa nggak untuk menjelaskan? Jadi gini, kalau kayak kemarin di pengadilan waktu si ketua majelis menanyakan, dia kan nanya di situ ada setoran tunai atau enggak, setoran tunai dari berapa, ditanyakan berapa setoran tunai, kemudian ada transfer enggak, transfer dari siapa aja, itu yang ditanya. Jadi kalau kayak kemarin itu kan ada transaksi dari terdakwa dalam perkara terpisah, ya itu wajib ditanyakan gitu loh. Karena yang menerima duit ini kan si duit cash yang 2M itu kan terdakwa dalam perkara terpisah kan, diterima secara cash. Dan ini yang sering kali dilupakan bro. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang itu berlaku namanya follow the money. Iya itu. Berlaku prinsip follow the money. Follow the money artinya apa? Uangnya yang diikuti. Gitu loh, uangnya yang diikuti. Contoh nih, ada uang cash diterima 2M. Penyidik pasti nanya 2M-nya kamu apain? Kamu kemanain? Pasti ditanya sama penyidik karena apa? Dia mesti cari tahu 2M ini ditaruh kemana. Kan penyidik dalam perkara ini ya, dalam tuntutan, dalam dakwaan maupun dalam pemikiran penyidik sesuai dengan yang ada dalam dakwaan, yang dianggap hasil tindak pidana itu kan 4M. Iya. Yang mereka duga sebagai hasil tindak pidana itu 4M, maka penyidik akan mencari tahu 4M ini kemana larinya. Yang sudah jelas kan 4M ditransfer ke developer. Berarti kan sisa 2M nih. Kemana itu? Nah penyidik akan mencari tahu ini. Salah satu caranya mereka untuk mencari tahu ini adalah membuka rekening. Iya. Gitu loh. Makanya kan kalau dalam ketentuan pasal 72 itu kan disebutkan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan. Nah harta kekayaan itu nanti kaitannya sama rekening, transaksi dan segala macam gitu loh. Iya. Nah, mungkin Bro juga tahu sendiri. Misalnya ini ada satu rekening terindikasi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, ya kan? Ketika ada transaksi lah ke rekening yang sama, maksudnya bukan rekening yang sama, maksudnya pemilik yang sama, tapi rekening yang berbeda. Kira-kira ini rekening satu yang lagi nih akan terindikasi ada pencucian uang juga apa enggak? Kita kan pernah nangani kasus begitu. Iya. Dan itu kan menjadi pertanyaan kita pada saat itu. Iya. Jadi teman-teman sekalian yang setia menyaksikan. Maksudnya ini keterkaitan dengan follow the money yang tadi, yang tadi lo bilang itu. Gitu. Iya. Jadi kita itu pernah ada pegang kasus. Kita nggak usah jelaskan siapa dan siapanya. Ada yang menarik dalam kasus TPPU.
penyidik, aparat penegak hukum itu dalam pemeriksaan perkara TPPU menggunakan istilah air dan kopi. Iya, analogi. Kalau bro masih ingat, Iya, waktu kita menyampaikan keberatan pada saat pemeriksaan, penyidik kan menyampaikan waktu itu berlaku prinsip analogi kopi. analogi kopi. Ini air putih secangkir ini, ketika ditetesin kopi, satu tetes pun ini berubah warna. Jadi mereka beranggapan ketika uang hasil TPPU masuk ke satu rekening, maka seluruh uang yang ada di rekening ini merupakan TPPU. Gitu loh. Iya. Kalau bro masih ingat waktu kita Betul, iya. menyampaikan keberatan dan tanggapannya si penyidik seperti apa pada saat itu. Betul. Jadi teman-teman harus ingat, paradigma penegak hukum di Indonesia saat ini, khususnya menyangkut tindak pidana pencucian uang, ketika terjadi percampuran antara uang hasil kejahatan ke suatu rekening, maka seluruh yang ada di rekening itu dianggap sebagai TPPU. Itu apa karena filosofi yang follow Ya the itu money tadi, bukan follow the money. Sebenarnya saya tidak sependapat dengan prinsip itu. Karena apa? Uang itu kan punya nilai, bisa ditentukan besarannya, gitu loh. Kalau masuk dia 1 M, sementara dari rekening itu ada 10 M, ya yang TPPU kan yang 1 M. Bukan bercampur seperti air dan kopi tadi. Kalau air dan kopi ini kan memang dia cair, dia langsung menyatu. Tapi kalau soal duit ini kan bisa dihitung nilainya, Iya, makanya. bisa dipisahkan gitu loh. Itu. Jadi memang perkara tindak pidana pencucian uang ini agak unik ya. Uniknya juga kan, Berarti disitulah dia nanti harus dapat menjelaskan bahwa ini uangnya sumbernya dari mana ya. nah terkait dengan pernyataan Bro Martin barusan, kalau kita melihat di Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu ya, yang punya kewajiban untuk membuktikan harta itu bukan hasil tindak pidana itu terdakwa. Iya. Nanti teman-teman baca di dalam ketentuan pasal 78. Di situ tegas disebutkan, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, ya kan, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Bahkan dalam pasal 77 disebutkan dengan tegas, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib. Nah, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berlaku pembalikan beban pembuktian. Pembuktian terbalik. Jadi dalam kalau saya berpendapat, TPPU ini bukan menerapkan praduga tidak bersalah. Berarti sejak awal dianggap bersalah dong kalau gitu. TPPU ini dia menerapkan praduga bersalah, tetapi terhadap harta, bukan terhadap orang. Gitu. Nah, kalau biasanya kan kita selalu tahu bahwa ini dilekatkan ke perkara-perkara korupsi ya gitu. Nah ini nih, Jadi maksudnya selama ini kan orang mungkin memahami bahwa ya perkara-perkara korupsi lah yang ditempelkan dengan pasal-pasal TPPU gitu loh. ya. Apakah berlaku untuk contoh kayak perkara yang NM tadi itu loh, Jadi teman-teman sekalian, dilekatkan TPPU-nya gitu loh. ya teman-teman sekalian, masyarakat kita ini minim literasi, malas membaca. Sebenarnya sejak adanya tindak pidana pencucian uang dikriminalisasi di Indonesia sejak tahun 2003, kalau tidak salah ya, itu sudah mengatur tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Nggak cuman korupsi, ada narkotika, psikotropika, penyeludupan, tindak pidana di bidang pasar modal, di bidang perbankan, asuransi, cukai, dan segala macam. Itu nanti teman-teman bisa lihat di ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ya. Jadi masyarakat itu bisa melihat, nggak cuma korupsi. Dan kalau teman-teman sebenarnya memantau penegakan hukum di Indonesia, banyak kok yang bukan korupsi ya. Iya, iya. Kasusnya robot. Oh iya. Ya, Doni Salmanan, Intraken, gitu loh. Itu kena TPPU. Gitu. Karena dia mau tahu kemana arah uang. Iya, karena kan gini, prinsipnya TPPU itu kan uang hasil kejahatan dibersihkan dengan caranya mentransfer, membelanjakan, mengalihkan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usulnya.
Gitu loh. Jadi prinsipnya TPPU itu ada dulu uang hasil kejahatan Iya. yang patut diduga sebagai hasil kejahatan, kemudian dibersihkan, disembunyikan asal-usulnya sehingga seolah-olah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan itu tadi adalah perolehannya sah, seolah-olahnya. Itulah TPPU. Siap. Berarti kalau kita tarik kesimpulannya bahwa ya rahasia bank ini kalau menyangkut dengan perkara tindak pidana apalagi yang pencucian uang dapat dikesampingkan ya sebagaimana Betul. Bro Leo jelaskan tadi ya. Dan sebenarnya gini loh, kenapa orang-orang itu mau siapapun sangat menghindari disangka atau didakwa menggunakan TPPU? Karena apa? Nggak ada lagi istilah rahasia. Iya. Semua transaksimu itu bisa dibuka sama penyidik. Semua bank ya. Semua, nggak cuma bank. Dia bisa tanya ke BPN, dia bisa tanya ke pajak pun dia bisa tanya. Iya. Gitu loh. Karena TPPU ini itu benar-benar menelanjangi, ini saya pakai istilah menelanjangi lah ya, menelanjangi si tersangka, si terdakwa berkaitan dengan harta kekayaannya. Nggak bisa sembunyi kalau TPPU itu benar-benar dijalankan. Karena apa? Aparat penegak hukum itu betul-betul dikasih kewenangan untuk membuka semuanya. Bahkan dia bisa periksa notaris loh. Kalau memang ada, Contoh nih ada transaksi nih, transaksinya bukan atas nama si tersangka atau si terdakwa, dipanggil si notarisnya, jelaskan ini siapa yang bayar, siapa, ditelusuri lebih lanjut. Makanya orang-orang itu takut dikenakan, disangka atau didakwa menggunakan pasal TPPU, gitu loh. iya sih. Bakal habis semuanya, bakal habis. Ya prinsipnya follow the money tadi. Iya karena follow the money itu kemanapun dikejar duitnya, Iya. gitu loh. Sampai benar-benar bisa jelas ya kan. Enggak usah jauh-jauh lah kasusnya Harvey Moise. Karena dia disangka dan didakwa TPPU, akhirnya apa? Barang-barangnya istrinya kan disita-sita juga gitu loh. Iya, iya. Itulah kejamnya ketentuan di dalam TPPU. undang-undang TPPU. Dan teman-teman harus ingat kan kemarin itu sempat tuh ada omongan mau disomasi tuh katanya Bank BCA-nya. Ini teman-teman harus ingat, ada ketentuan di dalam pasal 86 dan pasal 87 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 86 itu mengatur soal setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya. Dalam pasal 87 lagi ditegaskan lebih lanjut lagi, pelapor dan atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Itu memang udah amanat dari undang-undang. Amanat undang-undang, dia nggak bisa dituntut secara perdata maupun secara pidana. Jadi kalau kita melihat kasus yang kemarin Bank BCA dibilang mau disomasi, ya sah-sah aja mau Iya, disomasi. silakan aja mau ngomong. Iya, itu hak untuk mengajukan somasi. Tapi sesuai dengan 87 ini dia punya kekebalan hukum, dia dilindungi. Bank BCA itu dia kan diminta oleh penyidik. Betul. Ya dia menyerahkan dokumen sesuai dengan permintaan penyidik. Karena itu amanah dari pasal 72. Gitu loh. Dan keterangan yang disampaikan oleh perwakilan BCA kemarin itu disampaikan dalam konteks hakim nanya. Itu ada apa aja, siapa lagi itu yang transfer? Ada setoran tunai enggak? Iya. Kebetulan saya dengar itu potongan rekamannya, saya tonton gitu. Berdasarkan data-data yang disampaikan. Iya, ditanya. Dia mau cross check lagi, konfirmasi ulang lagi. Gitu loh. Artinya apa? Selama si pihak bank itu memberikan catatan soal harta kekayaannya si tersangka atau terdakwa itu berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, maka bank dan perwakilan dari bank itu tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana. Iya. Ada landasan yang jelas kan? Ada landasan yang jelas gitu loh. Selain permintaan memang dilindungi sama undang-undangnya. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, contoh nih pada saat pemeriksaan, kemudian dijelaskan, ya kan? Kan kemarin dipersoalkan, kok dibuka di depan umum? Lu salah ngomong dibuka di depan umum. Si perwakilan BCA itu menjawab itu di depan hakim, di depan persidangan, bukan di depan umum. Gitu loh. Dia ditanya di depan persidangan. Bukan kemauannya dia untuk membuka itu di depan persidangan, tapi karena dia ditanya oleh majelis hakim, ya dia jawab. Karena amanah pasal 72 itu kewenangan hakim. Betul, betul. Gitu, bro. Itu yang mungkin masih belum dipahami sama. Iya, dan bahkan kan sekarang kan ada opini udah pindah aja lah ke bank lain.
Lu mau pindah ke bank manapun, Sama aja ketentuannya. ya, lu mau pindah ke bank manapun selama itu bank di Indonesia, dia tunduk pada pasal 72. Iya. Ketika itu berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang, maka rahasia bank itu tidak berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Betul. Gitu. Yang ada penyidik, penuntut umum atau hakim bisa rekeningnya di mana aja dikirim, disuratin semua Iya. sama dia. Ya kan kita pernah bro dampingin sampai rekening catatan transaksinya Iya. sebanyak itu. Rekening A ke rekening di bank A, di bank B, di bank C, Iya, satu mereka, persatu lagi harus iya. dijelaskan ini kemana, ini kenapa tanggal sekian ada ini ke sini, ada ini ke sini, secara timeline diiniin. Ya. Jadi ingat ya teman-teman yang menyaksikan, tindak pidana pencucian uang itu menerapkan prinsip follow the money. Jadi jangan kira ketika itu diserahkan cash 2M udah selesai. Enggak. Dalam TPPU, uang 2M itu harus ditelusuri, dipergunakan kemana, ditransaksikan di mana, ditransferkan kemana, digunakan untuk apa. Itu prinsipnya TPPU. Jadi selama penjelasan soal duit 2M itu belum ditemukan oleh penyidik, dia akan mencari ini dalam konteks follow the money. Karena ada sangkaan dan dakwaan TPPU. Betul. Gitu Bro Martin. Oke. Cukup lah untuk kali ini ya. Sudah cukup lah. Sampai ketemu lagi teman-teman di podcast-podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta sebarkan informasi ini ke semua teman-teman atau saudara-saudara kalian. Dan teman-teman, semoga semakin melek hukum. Dan teman-teman harus ingat, ada asas fiksi hukum yang berlaku di Indonesia. Apa itu asas fiksi hukumnya, Tin? Semua orang dianggap tahu hukum. Semua orang dianggap tahu peraturan perundang-undangan. Jadi kamu tidak dapat berlindung, oh aku tidak tahu ada undang-undangnya seperti ini. Oh aku tidak tahu ada peraturannya seperti itu. Tidak akan dapat diterima. Karena asas fiksi hukum tadi, semua orang dianggap tahu hukum. Jadi melek hukum, tetaplah berbuat kebenaran. Sampai ketemu lagi.